Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam kita. Kita bersyukur kita masih punya kesempatan untuk ada bersama-sama membicarakan firman Tuhan. Khususnya di hari-hari ini yang dikatakan oleh banyak orang adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Tapi kita bersyukur di hari-hari yang sukar ini pun kita bisa mengerti atau mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu pada malam ini sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya awali dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami sangat mensyukuri buat kesempatan di mana kami masih bisa bersama-sama ada dalam perenungan firman Tuhan di malam yang indah ini. Untuk kembali mendapatkan kekuatan, menjadi pertolongan bagi kami yang akan datang pada waktunya. Sebab itu biarlah renungan malam ini kami serahkan tangan-Mu, Tuhan bekerja lebih lanjut, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan menghadapi banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua yang mendengarkan renungan malam ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, inilah kesempatan untuk kita boleh ada dalam renungan malam. Renungan malam ini saya ambil dari Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 6 tuliskan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Ungkapan ini adalah pernyataan pemazmur waktu dia mau mendekat kepada Allah. Ternyata mendekat kepada Allah pun seperti kita pada malam ini begitu banyak hal-hal yang bisa mengendala kita. Kita mau datang mendekat pada Tuhan, tapi tantangan-tantangan selalu ada. Ya. Nah, di sini pemazmur katakan di dalam ayat yang kedua, Mazmur 40 dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Disinilah kerinduan pemazmur untuk dia mendekat kepada Allah. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang? Bolehkah aku datang? Aduh, kita lihat di sini bagaimana kerinduan pemazmur untuk mendekat kepada Allahnya. Tapi dalam ayat yang keempat dituliskan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, inilah seringkali banyak orang tidak mengerti kenapa kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya. Banyak orang yang mengejek. Dan disinilah pemazmur katakan bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan itu. Banyak orang yang mengatakan padanya, di mana Allahmu? Ya, disinilah perlunya ketekunan kita, ketahanan kita untuk selalu bisa mendekat pada Tuhan. Karena itulah di sini dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya. Jadi kita lihat
ejekan-ejekan membuat jiwa ini tertekan. Oh begini ya. Inilah yang kita juga akan hadapi hari-hari ini. Karena memang kita mengerti inilah waktunya kita semua akan mendapatkan penyaringan demi penyaringan. Mau mendekat pada Allah saja ada tantangannya. Tapi puji Tuhan, pemazmur tahu apa yang dia harus lakukan. Apa yang memberikan dia dorongan untuk dia bisa tetap bertahan. Ya. Karena di sini kalau kita baca dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam dirimuku. Nah di sini dikatakan berharaplah kepada Allah. Puji Tuhan. Jadi di sini kita mengerti pengharapan pemazmur kepada Allahnya tidak menjadi pupus. Dia yakin pengharapannya kepada Tuhan akan memampukan dia bisa bertahan menghadapi berbagai ejekan dan sebagainya. Ya. Nah inilah juga yang harus ada pada kita di hari-hari ini. Saat kita mau mendekat kepada Tuhan, kita tahu kita akan menghadapi tantangan. Baik dari lingkungan sendiri maupun dari banyak orang mungkin di luar, apalagi yang tidak mengenal Allah. Ya. Bahkan kita tahu orang-orang di dalam pun bisa memberikan ejekan-ejekan ini. Tapi bersyukurlah kalau kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu, kita yakini firman Tuhan, bahwa Tuhan ingin berikan yang terbaik buat kita. Nah ini yang harus tetap menjadi dorongan buat kita untuk tetap berharap kepada Tuhan kita. Jadi janganlah menjadi putus asa, menjadi putus harap saat kita menghadapi tantangan-tantangan pada waktu kita mau mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Seperti pemazmur katakan, berharaplah kepada Allah. Ini satu dorongan buat kita juga yang hari-hari ini ada di zaman yang demikian. Pengharapan kita hanya ada pada Yesus saja. Yaitu jangan putus harap, jangan putus asa, tapi kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, sebab itu aku akan bersyukur lagi. Haleluya. Ini hal yang penting sekali untuk kita lakukan. Menghadapi tantangan jangan kita jadi bersungut-sungut, jangan buat kita jadi emosi dan ikut marah juga, tapi justru menghadapi tantangan kita harus tetap menaikkan syukur. Amin. Ya, karena di sini kita tahu seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kalau kita baca dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kita belajar, memang ada tantangan tapi tetap kita lakukan dengan ucapan syukur kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Sebab itu mari saudara harus mampu tetap mengucap syukur walaupun banyak tantangan. Ya, saya berdoa ini Tuhan tolong kita. Kita hidup dalam zaman yang memang banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi hadapilah itu dengan senyum. Ada nyanyian katakan, hadapilah dengan senyum. Jadi kita jangan ikut marah kalau diejek. Tapi kita bersyukur karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah hal yang berkenan pada Allah. Karena dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, Mazmur 50 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Haleluya. Ternyata ucapan syukur kita adalah ungkapan pernyataan kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu semua.
Ucapan syukur kita adalah sebagai ungkapan di mana kita bisa tetap memuliakan Allah. Nah, inilah kejujuran kita yang dikatakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi bersyukurlah, rencana Allah akan terus digenapi dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Tuhan sediakan akan menjadi bagian kita waktu-waktunya. Jadi itulah yang kedua, kita harus tetap bersyukur. Lalu yang ketiga, di sini kita baca dikatakan penolongku dan Allahku, haleluya. Inilah yang pemaksud ingat. Dia percaya ada masih pertolongan daripada Tuhan. Ada Allah yang menjadi pertolongannya. Nah, ini harus kita yakini. Kita punya Allah yang hebat itu. Dia yang berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Artinya dalam berbagai keadaan baik ataupun tidak baik, ada Allah yang menyertai kita. Dan itulah yang memberi kekuatan kita. Dan ini harus kita teguhkan hati kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi tawar hati, apalagi sampai hilang kepercayaan kita. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan. Karena memang untuk kita boleh ada dan kita masih dapat melakukan kerinduan kita mendekat pada Allah adalah kita percaya karena Allah lah yang memberikan berkat bagi kita. Allah lah yang memampukan kita untuk kita bisa selalu ada bersama dengan Dia. Karena itu saya katakan, Tuhan tolong kita ada dalam zaman seperti ini. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak berharap. Tapi kita harus tetap berharap. Kita harus tetap bersyukur dan kita tetap percaya bahwa pertolongan dari Allah akan datang tepat pada waktunya. Tuhan berkati keyakinan kita. Dan saya yakin kita semua akan melihat kebaikan Tuhan. Kerinduan untuk mendekat pada Allah akan menjadi milik kita sekarang, bahkan itulah juga yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita semua. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur walaupun begitu banyak tantangan saat kami mau mendekat kepada-Mu ya Bapa, tapi kami tahu Engkau tidak biarkan kami. Engkau tetap memberikan pengharapan itu ada pada kami. Engkau tetap berikan kami dapat mengucap syukur. Dan kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Karena persekutuan kami dengan Allah, dengan Engkau adalah sangat indah pada pemandangan-Mu. Sehingga Engkau pun memberkati kami. Sebab itu kuatkan dan mampukan umat-Mu. Saat-saat kami semua mau mendekat kepada-Mu, kami tahu bahwa kami Allah Immanuel, Allah yang mau menyertai kita semua untuk kita bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan. Segala puji bagi nama-Mu, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadilah jemaat Tuhan yang kuat, yang dapat terus berjalan maju untuk mendekat pada Tuhan. Tuhan berkati, selamat malam.
gerejaku adalah rumahku.